saya rasa tidak ada yang membantah bahwa kita memang sangat membutuhkan investasi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kita pada saat sekarang menghadapi pandemi. Pada saat pemulihan, salah satu yang kita butuhkan adalah investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi pertanyaannya adalah apakah sekarang waktunya untuk kemudian memburu-buru memproses dan juga mengesahkan undang-undang Omnibus Law ini? Itu karena menurut saya dalam kondisi pandemi seperti sekarang, fokusnya mesti adalah penanggulangan pandemi. Karena kalau lompat kemudian untuk menarik investasi dengan cara melakukan pelonggaran dan deregulasi melalui Omnibus Law, ini tidak akan efektif karena investor pada umumnya tetap akan melihat sejauh mana satu negara itu bisa mengatasi dari sisi wabahnya. Karena kalau tidak, maka permintaan di negara tersebut tetap akan lemah, yang akan mempengaruhi dari sisi produksi. Kalau sisi produksi itu juga lemah, tentu saja prospek investasi itu menjadi lemah. Nah, oleh karena itu makanya pemerintah mestinya fokus saja ke penanggulangan wabah, tidak perlu bercabang-cabang ke yang lain-lain gitu ya. Adapun stimulus dan upaya untuk mendorong investasi itu sifatnya adalah untuk meredam saja, bukan untuk ekspansi, dan khususnya untuk investasi itu nanti pada saat pemulihan ekonomi gitu ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi yang kedua juga, kalau ingin mendorong penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi, ini lapangan pekerjaan yang seperti apa? Apakah lapangan pekerjaan apa saja, asalkan jumlahnya banyak, tapi dengan kualitas rendah, ataukah kita ingin lapangan pekerjaan yang berkualitas? Jadi yang good jobs ataukah lousy jobs? Nah ini kan kita mestinya kan belajar juga. Justru pada saat pandemi sekarang, kan ini kita harus mengubah approach ini, kita harus melakukan evaluasi pendekatan pembangunan yang salah. Nah, salah satunya adalah itu tadi masalah kualitas pekerjaan seperti apa yang ingin diciptakan ya untuk supaya kita lebih sustainable ke depan. Nah, dan termasuk juga berbagai isu di dalam Omnibus Law yang masih sangat-sangat kontroversial. Termasuk diantaranya adalah masalah pelestarian lingkungan ya, atau sebaliknya pengerusakan lingkungan gitu ya. Dan juga bagaimana upaya melindungi hak-hak adat ya, termasuk kepemilikan lahan dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lewati begitu saja. Ya kan, justru kita harus belajar bahwa ke depan supaya kita lebih kuat untuk menahan krisis atau lebih kuat terhadap potensi krisis ke depan. Nah, makanya prosesnya harus diubah. Yang salah seperti sekarang gitu, misalkan yang pembangunan atau investasi yang masih mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengesampingkan masalah sosial budaya. Nah, ini harus diperbaiki gitu ya. Dan justru semestinya Omnibus Law memperhatikan itu. Lalu yang terakhir juga adalah masalah approach ya. Kalaupun memang banyak niat baik ya yang ingin diwujudkan dengan adanya Omnibus Law ini, saya rasa caranya juga harus benar. Karena niat baik saja tidak cukup. Bahkan niat baik ini bisa berakibat pada sesuatu hasil yang buruk jika caranya salah. Nah, kita tahu bahwa Omnibus Law ini begitu luas, sektornya begitu banyak yang ingin dicakup, termasuk juga pemangku kepentingannya begitu banyak, dengan kepentingan yang berbeda, gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, dengan seperti ini, saya rasa sangat tidak bijak untuk kemudian memaksakan untuk mempercepat ya, dan mengabaikan aspirasi dari berbagai pihak yang sampai saat sekarang tentu saja masih banyak resistensinya gitu. Jadi yang ini yang saya rasa harus sangat-sangat hati-hati, apalagi kalau kemudian akhir-akhir ini kita lihat banyak gejolak ya, banyak resistensi, bahkan kemudian demo di mana-mana, walaupun demo yang anarkis tidak pernah kita bisa benarkan ya, itu tetap salah. Nah, tapi maksud saya pemerintah justru bisa mengantisipasi bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ketika ekonomi itu kita sedang mengalami tekanan, kita butuh dukungan dari segala pihak ya. Kita butuh kondisi politik, keamanan dan sosial yang mendukung, yang stabil, bukan justru menciptakan sesuatu kontroversi yang justru bisa menciptakan instabilitas, dan ini malah justru jadi kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi. Sebelum ada Omnibus Law pun, kita tahu setiap tahun masalah upah, masalah pesangon, masalah
masalah kualitas di lingkungan kerja itu kan selalu menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai kan. Setiap tahun kan buruh selalu striking ya, selalu ada demo. Nah, jadi dalam kondisi sebelum pandemi pun, sebelum adanya Omnibus Law pun, ini kan sebetulnya sesuatu yang masih sangat kontroversial. Jadi artinya banyak aspirasi, banyak dialog yang memang harus terus diperkuat gitu ya. Jadi justru bukan setelah ada Omnibus Law, bukan justru malah dialog-dialognya malah ditinggalkan. Jadi memang kalau kita melihat ini satu persatu pasal, satu persatu isu masalah ketenagakerjaan memang sangat kontroversial sekali, karena dari kacamata employer atau investor berbeda dengan buruh gitu, sehingga perlu ada mediasi oleh pemerintah dan juga oleh pihak ketiga, oleh pakar dan sebagainya. Begitu ya, tanpa ada mediasi yang terus-menerus, saya rasa ini tidak akan bisa solve, tidak akan bisa ketemu titik tengahnya gitu. Oleh karena itu makanya Omnibus Law ini pekerjaan yang berat gitu ya, karena begitu kompleksnya dan menyentuh pada isu yang selama ini memang sensitif. Nah, oleh karena itu makanya harus hati-hati ya, dan juga tidak bisa diburu-buru ya prosesnya. Ya, kalau kita melihat dari pasal-pasal, tetap ada syarat-syarat untuk investasi itu harus ada amdalnya, harus ada penilaian terhadap kualitas lingkungan, yang dampak terhadap lingkungannya, begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat satu persatu, memang ada beberapa statement atau redaksi yang paling tidak itu melemahkan bahwa ketidakharusan untuk AMDAL itu ada kalau kita melihat di dalam pasal-pasalnya, dan ini tentu saja menjadi sorotan gitu ya. AMDALnya tetap ada, tapi apakah itu kemudian harus ya, dan siapa yang menentukan gitu ya, apakah pemerintah daerah, apakah sentralistik di pusat. Nah, ini kan yang tentunya perlu dikaji lebih jauh gitu ya. Dan saya rasa sorotan daripada investor dari luar 35 melalui opening letter atau open letter tersebut, nah itu adalah membuktikan bahwa sebetulnya tidak semua investor itu hanya melihat dari sisi upah buruh yang murah atau dari sisi ketenagakerjaan dengan memberikan benefit yang serendah-rendahnya bagi karyawannya. Dan juga yang tidak semua investor itu abai terhadap isu-isu terhadap isu lingkungan maupun terhadap sosial budaya setempat. Nah, banyak investor yang juga sudah mulai sadar, mereka membangun bisnis itu istilahnya mereka membangun best practice gitu ya, bahwa investasi itu tidak selalu harus menekan pihak buruh loh, dan juga tidak harus merusak lingkungan. Nah, ini banyak, dan bahkan kalau kita ingat sebetulnya ekspor kita sawit ke Uni Eropa dan juga ke negara-negara yang lain itu kan banyak disorotkan karena katanya dituduh untuk merusak lingkungan. Berarti kan pihak bisnismen yang ada di sana bukan hanya pihak konsumen ya. Nah, ini kan concern terhadap isu tersebut gitu. Oleh karena itu makanya ini menjadi isu yang semakin lama justru semakin penting, semakin disorot, sehingga semestinya Omnibus Law harus memperhatikan benar-benar isu lingkungan ini gitu. Nah, dengan demikian saya rasa investasi yang masuk ini saya rasa tidak semuanya gitu ya harus mengikuti investor-investor yang hanya memperhatikan masalah upah buruh yang serendah-rendahnya itu, karena ada investor yang tetap memiliki value ya, tetap ingin menciptakan, membantu pembangunan di suatu negara dengan investasi yang juga berkualitas gitu. Ya, saya rasa begini, kalau masalah gelombang resistensi itu kan sebetulnya sebelum yang seperti saya katakan tadi, sebelum Omnibus Law sebetulnya itu sudah ketika masih dalam proses sebetulnya sudah banyak yang menyoroti kelemahannya. Bukan hanya buruh ya, bukan hanya kalau yang sekarang demo mungkin banyak buruh, banyak mahasiswa udah lebih luas. Nah, tapi sebelumnya kan pakar sudah banyak juga yang memberikan kritiknya terhadap isi daripada Omnibus Law ini, gitu ya. Jadi kalau saya melihat itu, kemudian kalau sekarang ketika kemudian dipaksakan untuk disahkan, saya rasa sangat bisa dimengerti kalau kemudian berarti banyak orang yang protes. Ya, karena artinya semua masukan-masukan selama ini, kritik selama ini itu tidak dipertimbangkan dengan baik, begitu ya. Jadi saya rasa itulah yang semestinya pemerintah dengan adanya kondisi ini semestinya membuka diri ya, tidak defensif gitu ya. Kalaupun ingin melakukan perbaikan, paling tidak ya selambat-lambatnya adalah
dengan peraturan teknisnya, operasionalnya, di PP-nya, Perpres dan sebagainya. Gitu. Disitulah kalau memang niat baik daripada pemerintah ini ingin diwujudkan, saya rasa harus membuka lagi ya ini masukan-masukan dari berbagai pihak. Ya, itulah justru yang sampai saat sekarang saya belum ketemu jawabannya. Karena kalau saya melihat apa sebetulnya faktor yang membuat ini harus digesa-gesa dalam kondisi seperti sekarang, saya tidak ketemu. Karena kalau saya ditanya apa yang semestinya menjadi prioritas pemerintah pada saat sekarang yang justru harus diburu-buru adalah upaya penanggulangan pandeminya. Itu yang semestinya harus diburu-buru, bukan Omnibus Law-nya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau sekarang pun diburu-buru, efektivitasnya rendah, gitu, karena pandemi masih ada. Ini memang sering kali dibandingkan antara upah dengan kualitas daripada tenaga kerja kita. Memang masalah kualitas ya, dan ini juga yang semestinya berdampak pada produktivitas. Ini yang menjadi sorotan semestinya. Jadi artinya upah yang tidak terlalu agak tinggi itu masih bisa ditolerir kalau kemudian diimbangi dengan produktivitasnya juga tinggi, gitu ya. Jadi justru itu semestinya yang harus dijawab oleh pemerintah, gitu. Jadi bahwa yang ingin diciptakan kan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan tenaga kerja yang juga berkualitas. Jadi masalah upgrading atau peningkatan kualitas daripada tenaga kerja inilah yang mestinya menjadi fokus. Bagaimana supaya bisa memenuhi kualitas mereka, skill mereka bisa memenuhi ekspektasi daripada pemberi kerja atau investor. Begitu. Caranya macam-macam, ada stimulus untuk pelaku usahanya, ada juga langsung bantuan daripada pemerintah dalam bentuk training dan macam-macam. Dan justru itu semestinya yang mesti harus diperkuat ya dari sisi produktivitasnya. Saya rasa. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, justru fokus daripada periode kedua daripada pemerintahan Jokowi adalah pembangunan SDM. Salah satunya adalah pembangunan kualitas tenaga kerja yang melalui pendidikan vokasi. Nah, pertanyaan saya, program-program pendidikan vokasi, peningkatan pembangunan SDM selama ini yang dimulai sejak 2019 mestinya ya. Nah, ini apakah match dengan Omnibus Law? Nah, ini kan yang perlu dikaji lebih jauh. Karena kalau tidak match, nanti Omnibus Law bisa menciptakan lapangan pekerjaan apa, tenaga kerja kita kebisaannya apa, atau skillnya apa, tidak match lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya dikhawatirkan malah juga tidak bisa menyerap dalam secara optimal ya dari pengangguran yang ada sekarang. Saya rasa ada sebagian daripada pengusaha yang sudah melihat ke arah sana ya. Jadi karena ini juga kebutuhan dari mereka untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai sama dengan kebutuhan mereka, dengan produktivitas yang mereka harapkan. Nah, ada juga sudah yang mulai menjalin hubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan ya. Karena tidak harus perguruan tinggi, bisa juga misalkan SMK. Jadi misalkan di semester keberapa kurikulumnya kemudian dimagangkan di perusahaan tersebut supaya bisa melihat secara real, punya pengalaman secara real untuk bisa nanti melatih skill mereka pada saat mereka sudah lulus. Nah, jadi sudah ada sebetulnya upaya-upaya tersebut. Nah, tapi saya rasa mungkin masih terbatas ya dari sisi cakupannya dan juga dari sisi sektornya dan juga dari jenis level daripada tenaga kerjanya. Nah, justru ini yang semestinya harus didorong terus, diperluas terus, gitu, diperbanyak gitu ya, sehingga program link and match ini dia terus sustainable ke depan gitu ya, tidak jalan di tempat maksud saya. Yang sebetulnya diantaranya adalah kita memang sadar bahwa salah satu masalah investasi kita adalah tumpang tindih regulasi gitu ya, dan juga ketidakjelasan kewenangan antara pusat dengan daerah, antar sektor. Dan inilah yang ingin diselesaikan dengan Omnibus Law sebetulnya gitu ya. Jadi seandainya dan banyak memang pelaku usaha dan juga investor ya, paling tidak yang berbicara dengan saya yang mengharapkan sekali adanya Omnibus Law ini bisa mengatasi permasalahan itu tadi ya, kerumitan dari sisi regulasi dan sebagainya. Jadi semestinya kalau bisa dijalankan dengan benar, ini akan bisa menyelesaikan itu tadi ya, masalah kompleksitas dari sisi regulasi. Dan yang kedua juga
yang ingin diselesaikan juga masalah titik tengah ya antara investor, antara pelaku usaha dengan buruh gitu ya. Di mana titik tengahnya yang bisa disepakati untuk menciptakan iklim kerja yang positif, yang bagus, yang win-win solution di mata buruh maupun juga di mata pelaku usaha. Nah, itu kan ingin dicapai gitu ya. Nah, cuma dari sisi prosesnya gitu ya ternyata tidak smooth, tidak sesuai dengan diharapkan, bahkan digesa-gesa gitu ya, sayang sekali. Jadi niatnya bagus gitu ya, tapi the way menghandle-nya itu saya rasa memang tidak hati-hati ya.